Salam sejahtera bagi rekan-rekan semua dan salam hormat saya kepada Bapak Fauzan Habib selaku dosen mata kuliah transmisi dan distribusi. Perkenalkan, saya Andreas Rubis dengan NIM 42326018 dan saya dari kelas FPM 4A pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai ujian praktik mata kuliah transmisi dan distribusi. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan praktikum yang sudah saya lakukan selama semester ini berjalan. Jadi pada video ini saya akan mempresentasikan praktik lab unit kedua dengan judul Evaluation the Performance of Overhead Line with Matched Operation, dengan arti mengevaluasi bagaimana performa dari saluran udara ketika dalam operasi keadaan berbeban. Untuk tempat dan waktu pelaksanaan dari praktikum ini dilaksanakan di Politeknik Negeri Batang, tepatnya di gedung W7, di W7A, dan pada tanggal 22 Maret 2022 pada pukul 9.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk tujuan praktikum ini sendiri, jadi pada praktikum ini kita akan mengukur hubungan antara arus dan tegangan pada saluran udara pada saat beroperasi dengan beban. Kemudian pada praktikum ini juga kita akan menginterpretasi atau mencari istilah-istilah yang berkaitan dengan karakteristik gelombang impedansi, operasi leading, kemudian efisiensi dan rugi-rugi pada saluran transmisi. Kemudian untuk mendukung kegiatan praktikum ini, kita membutuhkan beberapa peralatan atau instrumen yang digunakan dalam praktikum ini. Sesuai dengan tampilan pada layar, jadi peralatan yang pertama itu kita menggunakan power supply 3 pasang. Yang kedua menggunakan multimeter. Kemudian untuk mengukur arus menggunakan ammeter. Kemudian untuk mengukur tegangan kita menggunakan voltmeter. Kemudian alat pengukur daya, baik itu daya reaktif maupun daya aktif. Kemudian menggunakan overhead line model atau bisa dibilang jaringan model saluran udara. Dan yang terakhir kita menggunakan resistif atau beban. Jadi praktikum ini nantinya akan menggunakan beban yang berubah-ubah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana metodologi atau prosedur dalam praktikum ini. Jadi pastinya langkah pertama yang kita lakukan adalah merangkai wiring atau menyusun kabel sesuai dengan diagram topografi yang sudah disediakan pada modul kita masing-masing. Jadi wiring harus kita susun sedemikian rupa sesuai diagram topografi agar nantinya kita bisa melakukan atau mengukur bagaimana arus tegangan pada saat saluran udara itu berbeban. Dan jangan lupa wiring atau pengkabelan itu sangat penting, karena apabila terjadi salah wiring sedikit saja maka nanti sistem tidak akan bisa berjalan. Langkah selanjutnya setelah proses wiring telah selesai seperti tampilan pada gambar sesuai dengan diagram topografi yang di layar, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengukuran sesuai dengan data yang ingin kita cari. Jadi yang pertama kita menghubungkan atau mengatur power supply dengan kebutuhan kita. Jadi pada praktikum ini UN atau tegangan nominal itu kita kurangkan 5%. Sehingga pada praktikum ini kami menggunakan tegangan power supply dengan jumlah 150 volt. Jadi pada tegangan power supply itu kita setting pada nilai 150 volt. Selanjutnya kita mengatur bebannya. Jadi pada resistive load itu ada value dari R1 hingga R7. Jadi untuk pengaturan beban ini diawali dengan R1. Jadi ketika pusat beban kita pada R1, kita hitung
bagaimana arusnya, bagaimana tegangannya, dan bagaimana itu daya reaktifnya, itu semuanya dicatat. Setelah pada R1, selanjutnya beban kita ganti ke R2. Kita kembali mengukur bagaimana arus inputnya, tegangan inputnya, maupun arus outputnya, maupun tegangan outputnya, hingga pusat beban ke R7. Setelah hal ini dilakukan dan data ini dilakukan, selanjutnya kita melihat di mana daya reaktifnya 0. Jadi dalam praktikum yang saya lakukan, pada saluran dan daya reaktifnya 0 itu berada di R4 atau beban keempat. Jadi langkah selanjutnya dalam praktikum ini adalah data dari R4 yang tadi daya reaktifnya 0, itu kita cari lagi datanya. Bagaimana caranya? Jadi pada langkah selanjutnya kita mencari data dengan mengubah tegangan power supply-nya namun pada beban yang sama, yaitu R4. Jadi pada tabel selanjutnya itu kita mengubah tegangan power supply-nya. Yang pertama UN ditambah 5%, selanjutnya UN dikurang 5%, dan sesuai dengan tabel yang ada. Jadi praktikum ini dilakukan dan setiap percobaan yang dilakukan itu dicatat data-data yang ada sesuai dengan tabel yang ada pada modul kita masing-masing. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan pada praktikum. Jadi setelah kita selesai melakukan praktikum sesuai dengan prosedur yang ada, selanjutnya kita harus mencatat segala hasil percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Jadi pada praktikum kali ini kami sudah mendapatkan hasil seperti tampilan yang ada di layar. Saya ambil contoh, misalnya pada R1 itu U1-nya 139 volt, I1-nya 0,15, P1-nya sekitar 15 watt, kemudian Q1-nya sekitar 14, dan seterusnya. Jadi pada tabel ini merupakan hasil dari percobaan pertama. Dan pada tabel ini jelas terlihat bahwa daya reaktifnya itu 0 berada pada R4. Jadi hal ini menunjukkan bahwa saluran udara ketika pada bebannya R4 itu daya reaktifnya 0, itu menunjukkan bahwa performa terbaik dari saluran udara itu bekerja pada saat R4. Mengapa? Karena daya reaktif itu juga diartikan sebagai rugi-rugi di dalam saluran udara. Jadi apabila daya reaktifnya semakin kecil, maka rugi-rugi pada saluran itu semakin kecil juga. Sehingga performa terbaik dari saluran udara pada saat beban itu pada beban R4. Dan pada tabel ini juga dijelaskan bahwa nilai R1 sampai R7 itu nilai bebannya semakin kecil. Dan dapat disimpulkan bahwa apabila dan pada tabel juga disimpulkan bahwa bagaimana hubungan antara arus dan tegangan. Jadi ketika bebannya semakin kecil, arusnya semakin naik, tetapi tegangannya semakin kecil. Dengan kata lain bahwa hubungan antara arus dan tegangan itu berbanding terbalik. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan pada praktikum pada tabel kedua. Jadi pada tabel kedua ini didasarkan pada R4, karena pada R4 daya reaktifnya yang 0. Jadi pada tabel ini tegangan pada power supply itu dirubah-rubah seperti yang tertera di tabel. Yang pertama itu didasarkan pada UN tambah 5%, yang di bawahnya itu UN, dan sampai seterusnya. Jadi sesuai dengan tabel di atas dapat disimpulkan atau kita mendapatkan data berdasarkan tabel ini bahwa efisiensi terbaik pada saluran udara pada saat beroperasi itu pada saat tegangannya UN dengan efisiensi 95,3%. Dan dapat disimpulkan bahwa apabila efisiensi saluran udara itu semakin tinggi, maka perbedaan daya yang masuk dengan daya yang keluar semakin kecil. Kita bisa lihat bahwa delta P atau perbedaan daya terkecil itu pada 3,4 watt, dan efisiensinya menghasilkan efisiensi sekitar 95,3%, tertinggi dengan data yang lain. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa semakin
kecil perbedaan daya yang ada, baik daya yang masuk yang keluar, maka efisiensi suatu saluran itu semakin tinggi. Baiklah, jadi dari percobaan yang sudah kami lakukan pada praktikum ini, kami dapat menyimpulkan bahwa pada saluran udara pada keadaan beroperasi dengan beban, kami sudah mencoba dengan atau meneliti dengan berbagai macam beban dari R1 hingga R7, dan dapat disimpulkan bahwa performa terbaik saluran udara pada saat beroperasi dengan beban itu adalah ketika daya reaktifnya semakin kecil. Seperti yang kami lakukan bahwa daya reaktif 0 itu terletak pada beban R4. Jadi semakin kecil daya reaktifnya, maka uji-uji pada saluran transmisi itu juga semakin kecil. Sehingga performa saluran udara itu juga semakin tinggi. Dan sesuai dengan tujuan pada praktikum ini, juga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara arus dan tegangan pada saluran udara beroperasi dari beban itu berbanding terbalik, dan efisiensi tertinggi pada saluran udara beroperasi dengan beban itu bisa dicapai apabila delta P atau perbedaan daya yang masuk dan keluar itu semakin kecil. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya presentasikan mengenai praktikum unit kedua mengenai evaluation performance of overline model with match load operation. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita terhadap saluran udara transmisi pada saat dalam keadaan beroperasi beban. Apabila ada kesalahan dalam berbicara ataupun berkata-kata, saya mohon maaf. Terima kasih.